Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fahri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya mau menjawab soal UAS organisasi dan arsitektur komputer ya. Untuk dosennya Bapak Novridian, mohon izin untuk menjawab. Pada soal ini disuruh untuk membuat video vlog menjelaskan tentang sistem bus dalam komputer. Untuk mempermudah saya sedang merangkumnya di sini. Jadi sistem bus atau bus system itu adalah sarana pengangkut atau saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor atau CPU yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Jadi nanti ini hubungannya dengan input output juga. Pada dasarnya itu si bus system inilah yang menyebabkan si mikroprosesor atau CPU itu mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya keluar sistem mikroprosesor sehingga mampu untuk menghubungi peralatan pendukung. Jadi ini salah satu sistem yang sangat berperan penting gitu ya. Jadi CPU tidak setelah memproseskan sebuah data dikirim ke output itu sistem monitor melalui bus system. Jika bus system ini ada atau menemukan error, maka hasil data yang telah diproses tersebut tidak dapat ambil di perangkat output gitu. Pada dasarnya bus system ini ya tiga sistem dasar gitu. Yang pertama ada data bus atau bidirectional, address bus atau unidirectional, dan control bus atau unidirectional. Contohnya seperti di sini. Jadi si data bus ini bersifat bidirectional, address bus yang unidirectional, dan control bus yang bersifat unidirectional. Nah, maksudnya apa nih? Perbedaan masing-masing fungsi ini apa aja gitu. Data bus ini sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya, bisa memori, output. Terus jumlah data bus yang menyatakan lebar jejak data pada CPU atau jumlah data bit instruksi yang mampu diambil persatuan waktu. Terus data busnya bisa digunakan sebagai taksonomi dalam mikroprosesor yang bersangkutan. Lalu untuk address bus ini itu sebagai sarana pembawa alamat dari mikroprosesor ke komponen pendukungnya. Setiap komponen pendukung dalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang unik. Jadi alamat ini kan bersih ya, kode bit gitu, 010101. Nah, jadi itu setiap alamatnya itu bersifat unik. Jadi setiap data yang masuk itu nggak mungkin ke address yang beda atau yang salah, masih sudah teralamat dengan baik gitu. Jumlah dari address bus ini katakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor bersangkutan. Lalu untuk control bus ini sebagai sarana pembawa sinyal kontrol antara mikroprosesor dan peralatan pendukung dalam kesinambungan komunikasi antara bagian pada sistem komputer tersebut. Lalu jenis transfer data ini adalah seperti berikutnya. CPU bolak-balik memori, jadi ini sifatnya bisa bolak-baliknya antar CPU dan memori. Begitu pula dengan I/O. CPU juga bolak-balik ke I/O kan. I/O masuk ke CPU, CPU keluar ke I/O. I/O bolak-balik memori. Nah, sama ini juga dari input output ke memori.
atau disebut juga DMA operation. Jenis interkoneksi dalam komputernya ada 3. Ada CPU interconnection, memory interconnection, dan I/O interconnection. Lalu basis sistem ini punya kelemahan, yaitu apabila banyak terdapat perangkat I/O atau sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka akan dapat menurunkan kinerja dari sistem itu keseluruhan. Hal ini dikarenakan timbulnya propagation delay dan timbul permasalahan bottleneck. Jadi kadang ada beberapa komponen komputer yang nggak cocok gitu dengan komponen yang lain, jadinya timbullah bottleneck. Jadi mempengaruhi performa dari suatu berjalannya sistem. Jenis teknologi bus system ini ada 2, traditional bus atau high speed bus. Nah, traditional bus ini tahun 80 itu masih IBS bus. Kalau sekarang ini namanya PCI bus, makanya karena kayak PCIe 2.0 biasanya ditemuin di slot VGA. Kayak gini bentukannya. Lalu elemen-elemen pada sistem rancangan bus, jenis-jenisnya ada 2, dedicated, multiplex. Timingnya ada sinkronus ya, asinkronus. Berarti selalu terupdate itu beriringan. Kalau sinkron kalau sama, asinkronus ini berarti secara tidak langsung. Untuk lebar bus ini dipengaruhi oleh address dan data. Lalu di CPU ini ada namanya registry. Oke. Registry item. Bisa dibuka di registry editor gitu. Nah, jadi gimana nah registry ini? Registry ini adalah komponennya terdiri dari beberapa. Ada MAR, Memory Address Register, menentukan alamat di dalam memori yang akan diakses untuk operasi read or write. MBR, Memory Buffer Register, berisi data yang akan dituliskan dalam memori atau menerima data yang dibaca dari memori. Lalu ada IO-AR, IO Address Register, yang fungsinya menspesifikasikan perangkat IO yang akan diakses. Lalu ada IO-PR, IO Buffer Register, yang berfungsi menyimpan data yang akan dituliskan ke port atau data yang akan disalin dari port. Alamat port ditunjuk oleh IO-AR. Lalu di basis sistem sendiri ada beberapa kondisi gitu ya. Yang pertama ada interrupts, yaitu kondisi yang membuat suatu komputer atau CPU ini berhenti mengerjakan rutin instruksi utama dan beralih melompat ke vektor interupsi untuk mengerjakan rutin interupsi. Fungsinya adalah mekanisme penghentian atau pengalihan instruksi dalam CPU pada rutin interupsi. Dan hampir semua modul memori IO-nya ini memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuannya apa dari interupsi ini? Yang pertama, jelas secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutinnya, instruksi agar lebih efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O bisa juga melalui. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda dan dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Nah, lalu di terkait instruksi
ada beberapa siklusnya, pertama ada fetch cycle, instruksi yang mengambil instruksi yang akan dieksekusi, execute cycle, bahkan operasi dilakukan oleh opcode instruksi. Lalu ada interrupt cycle, itu jika si interruptnya diaktifkan dan interupsi juga terjadi, itu sistem dia menyimpan status proses yang saat terjadi dan melayani interupsi. Nah, kedepannya ini ada future bus. Jadi si future bus ini diharapkan mampu memberikan fleksibilitas yang tinggi dan fungsionalitas luas untuk memenuhi kebutuhan berbagai sistem yang berkinerja tinggi, terutama sistem-sistem mahal. Diharapkan seperti ini gitu ke depannya. Perbedaannya apa? PCI itu apa? PCI ini ditujukan yang buat yang murah, akan future bus ini lebih spesifikasi yang lebih tinggi buat pengerjaan data-data yang rumit gitu. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.